Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah yang bertahan dalam kesukaran, memperoleh hak kesulungan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 27, ayat 18 sampai ayat 29, yang berbunyi sebagai berikut. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Sahut ayahnya, "Ya, anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan, seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya kumakan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak, ayahnya, kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Kejadian 27, ayat 18 sampai ayat 29, menceritakan episode penting dalam kitab Kejadian, yang berputar di sekitar Yakub, salah satu tokoh terkemuka dalam Alkitab. Bagian ini biasanya disebut sebagai penipuan Yakub atas Ishak, dan memegang peran penting dalam keseluruhan narasi buku ini. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, mari kita telusuri isi, makna, dan maksud dari ayat-ayat tersebut. Dalam perikop ini, Yakub memulai rencana licik untuk mendapatkan berkat dari ayahnya, Ishak. Adegan terungkap dengan Yakub mendekati ayahnya yang buta, yang percaya bahwa dia sedang berinteraksi dengan putra sulungnya, Esau. Ishak merasakan kehadiran Yakub, mempertanyakan identitas dan tujuannya. Yakub dengan licik menanggapi dengan mengaku sebagai Esau, mengeksploitasi kebutaan ayahnya. Ishak masih skeptis, meminta bukti identitas Yakub. Yakub menyajikan rencana yang diatur dengan hati-hati dengan membawakannya makanan lezat yang dia siapkan, meniru makanan lezat yang dikenal Esau. Dia juga mengenakan pakaian Esau dan menutupi tangan dan lehernya dengan kulit kambing untuk meniru penampilan berbulu Esau. Begitu Ishak yakin bahwa Yakub memang Esau, dia mulai memberkatinya. Berkat yang diberikan oleh seorang ayah kepada putra sulungnya, membawa makna yang sangat besar dalam budaya Alkitabiah. Dalam hal ini, Ishak menganugerahkan kepada Yakub berkat yang meliputi tanah subur, kelimpahan,
kekuasaan atas bangsa, dan dominasi atas saudaranya. Berkat ini secara efektif memposisikan Yakub sebagai pewaris hak kesulungan dan kepemimpinan rohani dalam keluarga dan keturunannya. Arti dari bagian ini melampaui narasi langsung. Ini menampilkan dinamika yang kompleks dan konsekuensi dari penipuan dalam keluarga. Tindakan Yakub mengungkapkan ambisi dan keinginannya untuk memanipulasi ayahnya demi keuntungan pribadi. Perikop ini juga menggarisbawahi persaingan saudara kandung yang mendalam antara Yakub dan Esau yang telah terbukti sejak masa muda mereka. Selain itu, episode ini menyoroti tema menyeluruh tentang kedaulatan Tuhan dan kemampuannya untuk menggenapi rencana ilahinya, terlepas dari kekurangan dan kekurangan manusia. Dalam konteks ini, Allah telah lebih dahulu menyatakan kepada ibu mereka, Ribka, bahwa sang kakak, Esau, akan melayani adiknya, yaitu Yakub. Baca Kejadian 25, ayat 23. Tetapi Ribka mencoba memenuhi rencana Tuhan melalui tindakan penipuan Yakub yang dibiarkan Tuhan untuk menggenapi nubuatannya. Memasukkan kisah ini dalam kitab Kejadian memiliki tujuan ganda. Pertama, itu menetapkan Yakub sebagai tokoh kunci dalam garis keturunan Israel, yang menggambarkan sifat liciknya dan konsekuensi selanjutnya dari tindakannya. Kedua, ini menunjukkan bahwa tujuan Allah tidak terhalang oleh rencana busuk atau kelemahan manusia. Terlepas dari penipuan Yakub, rencana Allah untuk menjalankan perjanjian melalui garis keturunan Yakub tetap utuh. Selain itu, narasi ini berfungsi sebagai kisah peringatan yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan potensi dampak penipuan dalam keluarga. Ini mendorong pembaca untuk mempertimbangkan implikasi etis dari tindakan mereka dan dampaknya terhadap generasi mendatang. Bagian ini memiliki makna yang mendalam, menonjolkan tema penipuan, persaingan antar saudara, kedaulatan Tuhan, dan konsekuensi dari tindakan manusia. Itu juga berkontribusi pada keseluruhan narasi kitab Kejadian dengan menetapkan peran Yakub dalam garis keturunan Israel dan menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan integritas dalam hubungan antar anggota keluarga. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Perikop ini mengajarkan kita beberapa pelajaran. Pertama, mengungkapkan kedaulatan Allah dalam menggenapi janji-janjinya. Terlepas dari penipuan Yakub, rencana Tuhan untuk memberkati dia dan menjadikannya pewaris hak kesulungan tetap utuh. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan Allah akan menang, bahkan ketika tindakan manusia cacat. Kedua, ini menyoroti pentingnya hak kesulungan sebagai berkat rohani dan juga materi. Hak kesulungan memikul tanggung jawab kepemimpinan dan warisan spiritual. Itu menekankan pentingnya menghargai dan melindungi warisan rohani kita sebagai orang Kristen yang mencakup keselamatan, kehidupan kekal, dan janji-janji Allah. Terakhir, perikop ini memperingatkan konsekuensi penipuan dan pentingnya kejujuran dan integritas dalam hubungan dan interaksi kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menerapkan prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, kita harus percaya pada kedaulatan Allah dan beriman bahwa janji-janjinya akan digenapi. Bahkan ketika keadaan tampak tidak pasti atau tindakan kita buruk, kita dapat mengandalkan kesetiaan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu untuk memenuhi tujuannya. Kedua, kita perlu menghargai dan menjaga hak kesulungan rohani kita. Sebagai anak-anak Allah, kita telah diberikan warisan yang kaya melalui Yesus Kristus. Sangat penting untuk memelihara dan melindungi warisan ini dengan menghidupi iman kita, bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan mewariskan warisan iman kepada generasi mendatang. Terakhir, kita dipanggil untuk berjalan dalam kejujuran dan integritas. Penipuan dapat membawa keuntungan sementara, tetapi pada akhirnya mengarah pada kehancuran dan konsekuensi buruk. Sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi orang yang benar,
mencerminkan karakter Kristus dalam semua interaksi, dan dalam hubungan kita dengan sesama. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pelajaran yang berharga dari bacaan Alkitab hari ini. Tolong kami, Tuhan, untuk percaya pada kedaulatan-Mu, mengetahui bahwa rencana-Mu akan selalu berhasil. Buka hati kami untuk menghargai hak kesulungan rohani yang telah kami terima melalui Kristus, dan untuk hidup dengan cara yang menghormati dan melindunginya. Beri kami kekuatan untuk berjalan dalam kejujuran dan integritas, mencerminkan kebenaran-Mu dalam semua aspek yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.